sudah bergabung, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang mana atas berkat Qudrat dan Irad kita dapat berkumpul dalam webinar siang hari ini. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya yaumil jaza. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah di hari yang cerah ini kita akan membahas langkah-langkah membuat makalah yang baik dengan benar, serta telah hadir di antara kita narasumber yang sangat luar biasa, yakni Ibu Nur Hikmah MPD dari UIN Alauddin Makassar, yang mana beliau seorang narasumber yang sangat luar biasa. Terbukti bahwa beliau ini akan men-share ilmunya. Beliau juga seorang penerima beasiswa dari program beasiswa Indonesia Bangkit yang merupakan kerjasama antara Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan. Ini artinya bahwa beliau adalah narasumber yang sangat berprestasi. Kemudian tak lupa kepada Bapak Mentor, Bapak Ibnu Imam Al-Ayyubi MPD yang sekarang sedang menempuh pendidikan S3-nya. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kelancaran serta sukses dalam perjalanan pendidikannya. Tak lupa juga kita menghadirkan narasumber dari mahasiswa STAI, yakni Teh Azah Azizah. Beliau merupakan mahasiswa aktif di STAI Darul Falah semester 3, yang nantinya akan men-share juga bagaimana membuat makalah dan mengaplikasikannya di Microsoft Office. Karena dalam dunia akademis tentu keterampilan ini sangat penting ya, dapat membantu kita untuk menyusun karya yang rapi dan terstruktur tentunya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama sambutan yang akan dibawakan terlebih dahulu oleh Bapak Mentor UKM ICT kita, yakni Bapak Ibnu Imam Al-Ayyubi, MPD. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Desti Jamalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam yang kita lumpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang terhormat untuk Ketua STI Darul Falah Pak Dr. Haji Abdul Munim Amali MPD. Dan hormat untuk narasumber saya Bu Nur Hikmah MPD yang segera lulus sebentar lagi dan insya Allah akan melanjutkan doktoralnya. Amin. Allahumma amin. Dan yang saya hormati juga teman-teman dari Prodi PAI, PGMI, PAU, dan MBS, STI Darul Falah. Untuk pembuka dari lecture hari ini, perkenalkan Bu Nur Hikmah, saya Ibnu Imam Al-Ayyubi yang selama ini kita kontakkan hanya via chatting ya, belum pernah sampai tatap muka ini. Iya, iya, Pak. Mungkin saya selaku dosen di sini dan diamanahi untuk menjadi mentor UKM ICT. Dan judul ini juga saya orientasikan karena saya di bagian lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat LPM dari STI Darul Falah. Insya Allah bila ada waktu nanti dari teman saya di LPM yang lain akan memberikan sambutan. Ada Pak Gilang nanti yang akan memberikan sambutan di section berikutnya. Mungkin Bu Nur Hikmah bisa menerangkan pada teman-teman mahasiswa untuk bisa menulis esai agar supaya bisa lolos juga untuk mendapatkan beasiswa LPDP nanti seperti apa.
Nah, untuk kali ini, webinar nasional kali ini diorientasikan untuk makalah yang basisnya itu via Word, kemudian diimplikasikan juga ke PPT atau bisa ke Canva juga. Dan sekali lagi, bila ada waktu, nanti mungkin bisa kita beralih ke esai, menulis esai supaya teman-teman mahasiswa termotivasi juga sama Bu Nur Hikmah untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Ya, Pak. Hari ini lecture hari ini dimaksudkan karena Bu Nur Hikmah masih banyak mahasiswa kita yang saya tahu dan saya pelajari dari tugas-tugasnya mengenai makalah itu masih sangat kurang baik, apalagi bila dipresentasikan melalui PPT, baik PowerPoint maupun Canva atau Prezi. Jadi semoga paparan dari Bu Nur Hikmah ini yang kita semua tahu untuk mendapatkan LPDP itu luar biasa sulitnya. Bahkan kemarin banyak teman saya Bu Nur Hikmah dari editor, dari pengelola jurnal yang punya fokus, yang punya HKI, yang punya banyak prestasi tapi sampai tidak lolos untuk kualifikasi BPI, apalagi di LPDP. Nah, itu pasti sangat 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 apa ya? Sangat menyakitkan gitu untuk orang-orang seperti itu. Jadi kualifikasi untuk LPDP dan BPI sendiri, teman-teman mahasiswa pasti tahu, Bu Nur Hikmah termasuk dalam kualifikasi yang diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk menghemat waktu, rekan-rekan seluruhnya, sehabis ini saya juga izin pamit kepada teman-teman mahasiswa dan kepada Bu Nur Hikmah supaya bisa memberikan ruang agar supaya Bu Nur Hikmah bisa lebih leluasa, rekan-rekan juga mahasiswa bisa tanya jawab yang sifatnya implisit maupun eksplisit ataupun esoterik sifatnya. Dan semoga ini tidak hanya hari ini ketemu sama Bu Nur Hikmah. Semoga teman-teman juga bisa ketemu terus sampai paham untuk mendapatkan LPDP seperti apa nantinya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Thanks for attention semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibnu yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, untuk pemateri pertama kita akan menyimak dari mahasiswa STAI Darul Falah yang akan disampaikan oleh Azah Azizah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nedisti atas waktunya dan kepada Ibu yang menulis sambutan. Sesuai dengan materi webinar kali ini yaitu membuat makalah dan mempresentasikannya via Microsoft Office. Mungkin teman-teman semuanya sudah tidak asing ya dengan kata Microsoft Office, yaitu kumpulan perangkat lunak produktivitas yang memiliki berbagai kegunaan untuk membantu pekerjaan sehari-hari baik di lingkungan profesional maupun akademik. Berikut adalah beberapa kegunaan utama dari beberapa aplikasi di Microsoft Office. Yang pertama, ada Microsoft Word, yaitu pasti semuanya sudah tahu ya, sebagai mahasiswa sekalian, yaitu membuat, mengedit, dan mengangkat dokumen teks seperti surat, laporan, artikel, dan esai. Yang kedua, ada Microsoft Excel, yaitu membuat dan mengelola spreadsheet atau menghitung data menggunakan formula dan fungsi dan melakukan analisis data dengan grafik atau tabel pivot. Yang ketiga, ada Microsoft PowerPoint. Mungkin di sini semuanya juga sudah tahu ya. Ini kegunaannya untuk membuat presentasi visual dengan slide, teks, gambar, animasi, dan video. Yang keempat, ada Microsoft Outlook, mengelola email, kalender, kontak, dan tugas. Yang kelima, ada Microsoft Access, yaitu membuat dan mengelola basis data untuk menyimpan, mengelola, dan melacak informasi dalam skala besar. Yang keenam, ada Microsoft OneNote, digunakan untuk mencatat, menyimpan ide, dan menganalisis informasi. Yang terakhir, ada Microsoft Publisher, membuat aplikasi grafis seperti brosur, newsletter, dan poster.
Microsoft Office membantu meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan administrasi dengan menyediakan alat tulis menulis, menghitung, menjanjikan, mengorganisir informasi secara efisien. Namun pada webinar kali ini, judul biasanya itu membuat makalah dan mempresentasikannya yang akan disampaikan oleh dosen kita dari sana, Ibu Nur Hikmah, yaitu salah satunya yaitu menggunakan Microsoft Word. Mungkin cukup sekian dari saya. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih Teh Aza yang telah menyampaikan materinya. Cukup menambah wawasan kita ya terkait Microsoft Office. Namun untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, mari kita simak bersama dari pemateri kedua, yaitu Ibu Nur Hikmah MPD dari UIN Alauddin Makassar. Nanti rekan-rekan bisa, jika ada yang mau ditanyakan, bisa kita buka sesi pertanyaan di akhir ya. Sekarang kita simak bersama-sama. Untuk itu, dengan hormat kami persilahkan kepada Ibu Nur Hikmah MPD. Baik, terima kasih kepada rekan Desti Jamalia ya, selaku moderator pada webinar nasional kita siang hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada peserta webinar nasional yang telah bergabung pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan dari STAI Darul Falah ya, khususnya dari Bapak Ibnu Imam Al-Ayyubi MPD yang telah memfasilitasi kegiatan ini dapat terrealisasi. Oke, jadi pada webinar kali ini kita akan membahas terkait tema gimana sih membuat makalah menggunakan dan juga mempresentasikan menggunakan Microsoft Office. Dalam hal ini saya bagikan layar dulu deh. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oh ya. Oke. Jadi sebelum kita melangkah membahas terkait makalah lebih jauh, di sini ada satu kalimat pertanyaan. Isinya itu apa sih yang kamu ketahui terkait makalah? Nah, kalau mendengar kata makalah, boleh nggak saya minta 1 atau 2 orang peserta webinar kita untuk memberikan pendapat terkait apa sih yang makalah yang mereka ketahui itu? Ada yang bisa atau mau memberikan pendapat terkait apa sih itu makalah? Ada nggak teman-teman? Silakan teman-teman, barangkali ada yang menjawab. Sesuatu yang di dalamnya ada pendahuluan permasalahan yang dibahas. Oke, baik. Nah, itu juga udah benar tuh. Nah, dari Aisri Maspuroh, gimana? Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik tertentu. Oke. Nah, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, tipe mahasiswa dalam mengerjakan tugas ataupun makalah. Nah, biasanya kan ada beberapa nih makalah mahasiswa yang senangnya itu ngerjain secara berkelompok ataupun senangnya itu ngerjain sendiri. Ada yang mahasiswa yang ngerjainnya itu H-1 deadline pengumpulan gitu. Nah, kalau dari rekan webinar sendiri itu gimana? Senangnya
ngerjain tugas itu apakah kerja kelompok, sendiri, atau hanya satu deadline sebelum pengumpulan gitu. Saya senang sendiri. Oh, senangnya sendiri ya. Oke. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, intinya itu di sini yang mau dilihat gimana tanggung jawabnya seorang mahasiswa dalam menyelesaikan sebuah tugas yang diamanahkan. Itu aja. Yang terpenting nggak aneh ya, gimana? Kayak kerja kelompok itu tapi isinya cuma numpang nama, itu nggak boleh seperti itu. Oke. Jadi sekarang kita akan lebih jauh untuk membahas terkait makalah itu, mulai dari pengertian, kemudian gimana sih sistematika makalah itu, dan bagaimana cara penulisan makalah yang baik dan juga benar. Oke, yang pertama, jadi makalah itu sesuai tadi dengan yang disampaikan oleh rekan yang menjawab tadi, makalah itu adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang di dalamnya itu membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka atau kajian lapangan. Jadi KTI, karya tulis ilmiah itu adalah jenis tulisan yang di dalamnya itu disusun berdasarkan dari hasil pengamatan, misalkan, kemudian dari hasil kajian mendalam, kajian teoritis, yang disusun menggunakan metode ilmiah. Nah, jenisnya itu di dalamnya ada makalah, terus juga ada artikel, skripsi, tesis. Nah, itu jenis-jenisnya dari KTI. Tapi di sini yang akan kita bahas terkait makalah. Nah, makalah itu membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka atau kajian lapangan. Nah, perbedaan dari kajian pustaka dengan kajian lapangan itu mencolok dari sumber data, gimana sih cara menemukan sumber data itu. Kalau kajian pustaka atau hasil kajian pustaka itu sumber datanya diambil dari informasi tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan, dan lain sebagainya. Kalau kajian lapangan, nah sumber datanya itu diambil dari wawancara, kemudian menyebarkan kuesioner, apalagi ya, melakukan eksperimen, melakukan observasi atau pengamatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara makalah itu kan diibaratkan bukan hal yang tabu ya untuk mahasiswa, karena itu juga salah satu tugas kewajiban yang diberikan oleh dosen gitu untuk tugas akademik. Biasanya juga makalah itu biasanya juga disusun untuk tugas-tugas non akademik atau misalkan di organisasi itu sendiri ya. Kemudian dengan kita menyusun makalah itu bisa membantu kita dalam memupuk pemahaman penulis tentang pokok permasalahan teoritis yang akan dikaji. Selain itu juga melalui penyusunan makalah ini kita bisa mengetahui gitu gimana sih sistematika penulisan KTI yang baik dan benar, sehingga pada saat kita disuruh menulis KTI lain, semisal artikel, skripsi, dan lain sebagainya, kita udah punya contoh nih, tinggal gimana mempelajari sistematika KTI dari jenis skripsi ataupun artikel dan lain sebagainya atau esai gitu. Nah, terus ciri-ciri makalah yang baik itu seperti apa? Nah, ciri-ciri makalah yang baik itu yang pertama, data yang digunakan itu mempunyai validitas yang tinggi dan analisis serta interpretasinya itu haruslah objektif. Jadi data yang diambil itu harus akurat ya, harus akurat, bukan yang dibuat-buat gitu. Sehingga datanya itu atau hasilnya itu dapat dipercaya. Terus yang kedua adalah objektivitas, di mana penulis itu harus di sini memaparkan data secara bukti pribadi gitu, bukan pendapat pribadi. Jadi dia itu sumbernya harus jelas gitu, nggak boleh yang dibuat-buat. Nah,
Kemudian yang kedua adalah makalah itu harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis. Jadi dalam hal ini penulis atau pemakalah juga harus menyebutkan dengan jelas sumber data atau pendapat yang digunakan dalam makalah. Jadi mau apapun dalam bentuk apapun itu sumbernya tetap harus dicantumkan ya. Baik itu dari laporan misalkan, sumber datanya berasal dari laporan ataupun dari apa ya, artikel, tetap harus dicantumkan sumber datanya gitu. Kemudian makalah itu juga harus menggunakan bahasa yang jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Nah, seperti yang kita ketahui itu bahwa bahasa kan bagian dari komunikasi. Nah, jadi ada alangkah baiknya bahasa yang digunakan itu harus jelas gitu supaya si pembaca itu bisa mengerti alur dari makalah yang kita tulis itu juga. Kemudian makalah itu juga harus disusun secara sistematis dan utuh. Selanjutnya, manfaat dari menyusun makalah. Nah, kalau kita menyusun makalah berarti kita dapat membantu kita atau dapat membantu penulis agar mampu menyusun KTI secara benar dan juga cermat. Jadi selain itu juga dengan kita sering menyusun makalah ya, itu juga dapat memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya, baik dari sistematika penulis dari KTI itu sendiri yang kita ketahui, terlebih dari kajian yang kita bahas gitu. Terus juga manfaatnya memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. Selain itu memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Nah, selanjutnya sistematika dari makalah. Nah, sistematika makalah di sini saya bagi atas 3 bagian ya. Ada bagian awal. Di bagian awal itu covernya. Di halaman judul maksudnya itu di sampulnya. Kemudian setelah itu di bagian awal ada juga kata pengantar, daftar isi ataupun daftar gambar atau tabel. Daftar gambar atau tabel ini biasanya opsional ya, tergantung kita mau cantumkan atau tidak. Tapi alangkah bagusnya kita cantumkan juga. Terus yang kedua itu bagian isi. Nah, di bagian isi terdapat 3 bab. Ada bab pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan, dan bab 3 itu ada penutup. Nah, di setiap bab itu juga ada beberapa lagi gitu bagian-bagiannya. Nah, di bab pendahuluan ada latar belakang. Kemudian bab poin B-nya itu biasanya pakai poin B, ada rumusan masalah, kemudian tujuan, kegunaan atau manfaat, dan juga metode penyusunannya. Nah, yang kedua, di bab pembahasan ada kajian teoritis atau pembahasan, kemudian di penutup ada kesimpulan dan saran. Nah, di bagian penutup yang ketiga ini, itu ada daftar pustaka dan juga lampiran. Oke, kita beralih ke teknik penulisan makalah. Nah, jadi kalau kita mau menyusun makalah, poin penting yang harus ditahu dulu itu kita mau angkat topik apa gitu. Nah, seharusnya topiknya itu berangkat dari judul gitu. Nah, judul itu menggambarkan isi tulisan, isi makalah. Terus yang kedua, judul itu juga mencakup masalah pokok serta hal-hal penting yang ingin ditonjolkan. Kemudian harus dirumuskan secara singkat dan jelas. Jadi kalau kita mau merumuskan sebuah judul tuh nggak boleh terlalu panjang ya. Misalkan dalam lembaga di UIN itu pun sendiri, contohnya setiap KTI yang disusun maksimal penyusunan judulnya itu, penulisan judulnya maksimal 15 kata saja. Itu nggak boleh terlalu banyak. Terus yang kedua, di halaman judul. Nah, maksudnya di sini itu yang di bagian covernya atau sampulnya. Nah, di bagian halaman judulnya, kan setelah judul itu dibawanya seharusnya logo lembaga. Terus yang kedua adalah di bawah logo lembaga itu jenis dan tujuan KTI. Nah, setelah itu nomor 3 di bawah jenis dan tujuan KTI itu nama penulis,
Kayak gini. Tunggu, boleh saya kasih contohnya ya. Kayak ini. Tadi saya udah tunggu ya, saya coba share gimana cara penulisan di bagian sampul pada makalah. Nah, idealnya itu cara penyusunan makalah untuk bagian sampulnya. Kan misalkan di sini untuk kertasnya itu kan biasa pakai A4 yang legal, terus juga marginnya itu 4433. Nah, untuk bagian penyusunan sampulnya itu yang pertama judulnya dulu tuh. Judulnya yang di bagian atas. Terus yang kedua itu mencantumkan logo lembaga atau instansi yang bersangkutan. Nah, setelah itu yang dicantumkan adalah jenis KTI-nya. Nah, misalkan yang mau disusun itu makalah, maka di bawah logo itu yang ditulis adalah di sini makalah. Atau kalau misalkan kita nyusun gitu jenis KTI lain, misalkan yang sama ya, yang pakai apa? Kayak gini jenisnya. Terus yang kedua tujuannya gitu. Nah, kalau dari UIN sendiri gitu, misalkan ya, ini tujuannya, ini salah satu sampul proposal tesis sebenarnya. Itu tujuannya kayak gini, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi PGMI pada pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Nah, setelah itu baru dilanjutkan nama beserta NIM. Terus dibawanya nama lembaga dan juga tahun dibuat penyusunan KTI tersebut. Seperti itu untuk di bagian covernya. Nah, selanjutnya di bagian di bagian kata pengantar. Nah, kata pengantar itu adalah bentuk rasa syukur kita karena telah menyelesaikan sebuah atau telah menyusun KTI, jenis KTI ini agar terrealisasi gitu. Jadi di dalam kata pengantar itu isinya ada ungkapan rasa syukur penulis, terus juga ada identitas makalah. Nah, identitas makalahnya itu bisa dicantumkan judulnya dan tujuan penulis mencantumkan makalah tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada uraian singkat terkait isi makalah itu. Nggak usah terlalu panjang gitu. Yang penting uraian singkat ini bisa mewakili isi dari makalah tersebut. Terus juga ada ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini bisa diberikan ucapan terima kasih kepada diri sendiri kah, atau ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian atau penyusunan makalah ini. Terus juga setelah itu harapan penulis dan terakhir tempat ataupun tanggal serta identitas penulis gitu. Nah, selanjutnya di bagian daftar isi. Nah, daftar isi itu kan daftar yang bisa menjelaskan terkait letak-letak urutan bab, subbab, dan tempat bab misalkan. Kemudian di daftar isi juga mencantumkan keseluruhan lampiran yang ada dengan pada nomor halaman gitu. Jadi setelah itu ada daftar lampiran. Nah, daftar lampiran itu ada pada saat ada tabel ataupun gambar-gambar. Tapi kalau nggak ada, itu nggak ada, dihapuskan aja gitu. Terus untuk di bagian isi yang pertama bab 1. Nah, di bab 1 itu ada latar belakang. Nah, latar belakang itu di dalamnya terkait fenomena atau informasi yang berhubungan dengan topik atau latar belakang empiris gitu. Kemudian setelah itu
di latar belakang juga ada telaah pustaka atau relevan dengan penelitian. Jadi biasanya untuk di latar belakang itu bunyinya seperti kayak piramida terbalik gitu. Jadi di bagian awal daftar paragraf pertama itu isinya umum dulu, tapi nggak keluar dari topik gitu. Terus di bagian-bagian akhirnya itu dia relevan dengan penelitian lain. Bisa jadi dia kayak observasi gitu dimasukkan. Terus yang kedua ada rumusan masalah atau ruang lingkup. Nah, rumusan masalah ini itu adalah pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin diselesaikan dari judul itu. Apa sih masalah yang akan terjawab nanti gitu. Itu bentuk dari sebuah pertanyaan. Nah, kemudian poin ketiga di bagian pendahuluan ada tujuan. Nah, di bagian tujuan itu ada di dalamnya usaha pokok yang akan dilakukan. Terus yang kedua, tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, ungkapan tentang rencana hasil yang akan diperoleh. Tuh. Nah, selanjutnya di bagian kajian teoretis atau tinjauan pustaka. Nah, di bagian tersebut itu memuat teori-teori utama atau turunan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas gitu. Jadi dia berasal dari sumber-sumber tertulis yang tercantum gitu. Terus yang kedua menyajikan kutipan pendapat dari buku yang harus diselingi dengan pendapat penulis. Jadi di kajian teoritis ini juga isinya adalah berbagai kutipan atau pendapat untuk mengakuratkan nantinya hasil atau deskripsi makalah itu sendiri. Tapi harus diselingi dengan pendapat penulis gitu. Terus ialah penulis makalah harus benar-benar jujur untuk mencantumkan sumber kutipan. Nah, selanjutnya di bagian poin pembahasan. Jadi di pembahasan itu, pembahasan pada sebuah makalah itu bisa berupa analisis, uraian, ataupun deskripsi, atau aplikasi atas kajian teoritis sebelumnya. Jadi dapat berupa dukungan atau sangkalan terhadap kajian-kajian sebelumnya. Terus di bab 3 ya, mohon maaf, saya nggak cantumkan di bab 3 penutup, kesimpulan, dan saran. Untuk di bab 3 itu sendiri kan ada, tunggu. Nah ya, ini untuk di bagian bab 3 ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu kan bagian dari sumber referensi yang didapatkan gitu. Jadi daftar pustaka pun itu di bagian bab 3 ya, penutup, kesimpulan dan saran. Ya. Kesimpulan dan saran ini itu dia adalah bagian penutup yang istilahnya di sini di kesimpulan kita bisa meletakkan sebuah hasil kajian makalah kita di kesimpulan. Kemudian sarannya itu bisa berupa rekomendasi praktis ataupun teoritis untuk penelitian-penelitian yang akan datang gitu. Nah, di bagian penutup ada daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu bagian referensi. Jadi alangkah baiknya di sini kalau kita mau dimudahkan, mahasiswa itu pandai menggunakan Mendeley. Jadi kita sisa memasukkan sumber-sumber data yang digunakan untuk menunjang referensi ya makalah kita, kemudian diupload di Mendeley. Seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ibu Nur Hikmah MPD, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah memberikan ilmu dan wawasannya dalam webinar kali ini. Cukup presentasi yang sangat informatif dan inspiratif, terutama dalam pemaparan makalah ini. Semoga nanti ke depannya para mahasiswa bisa memanfaatkan atau
mengaplikasikan apa yang telah Ibu berikan. Untuk itu, untuk rekan-rekan, jika ada yang mau bertanya, boleh kami buka sesi pertanyaan. Ayo, ada yang mau bertanya? Hai. Tidak, Teh. Izin bertanya, Teh. Baik, silakan Ibu Ain Sri Masfurah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu Ibu, saya mahasiswi STAI Darul Falah, program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 5. Izin bertanya Ibu, untuk pengutipan, menurut Ibu, yang lebih mudah, yang lebih enak dipakai, dan lebih aware gitu, Mendeley apa Zotero? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Ain atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Ibu Nur Hikmah. Oke. Baik, terima kasih. Jadi ini penggunaan untuk Mendeley dan Zotero. Kalau dari pribadi saya sendiri, saya lebih senang menggunakan Mendeley ya, karena lebih memudahkan. Tapi kalau misalkan dari Ibu, maaf, dari Aisri Masfuroh sendiri, gimana kalau menyusun makalahnya selama ini? Apakah menggunakan Mendeley atau Zotero? Sebelumnya saya menggunakan Mendeley, Bu. Cuman baru ada beberapa minggu ini dipelajari sama salah satu dosen itu Zotero. Hanya saja mungkin saya belum terbiasa, tapi berbilang Zotero itu lebih mudah gitu, karena tidak harus bolak-balik ke Mendeley. Tapi saya sendiri belum mendalaminya gitu. Oh, oke. Jadi untuk menunjang referensi agar lebih mudah ya dalam penyusunannya, kita bisa ambil pilih salah satunya mau Mendeley ataupun Zotero, tapi itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi untuk selama ini itu saya menggunakan Mendeley sih, Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Jika materinya dari juga bisa. Mohon maaf, di sini mahasiswa semester berapa aja ya yang bergabung? Ada semester 3, 5, satu juga ada Ibu. Kalau dari jurusannya sendiri, sambil menunggu pesertanya mau bertanya. Jurusannya ada PAI, PGMI, PIAUD, dan MBS, Ibu. Manajemen Bisnis Syariah. Masya Allah. Baik. So, Teh Tiara mau bertanya, silakan. Gimana tadi?
Oh, itu ya, terkait linknya ya. Sebenarnya bisa sih, bisa-bisa aja. Tapi saya belum, mohon maaf ya, saya nggak bisa terlalu jelasin lebih detail gimana cara masukinnya. Karena kalau saya pribadi pun mengutip sebuah informasi atau data itu dari artikel gitu yang berbasis PDF. Jadi untuk link-link seperti kayak di Google gitu, sebenarnya bisa. Tapi saya nggak tahu, saya belum terlalu paham juga gitu gimana cara mengutipnya. Kalau memang dari link Google gitu, sebenarnya bisa. Oh iya. Bagaimana rekan-rekan yang lainnya? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ibu, Ibu masih membuka pertanyaan ya? Bisa, bisa, masing-masing. Ya, terbuka. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya mumpung mempunyai narasumber yang sudah mumpuni gitu dalam bidangnya. Jadi kita manfaatkan kesempatan ini. Mangga teman-teman yang mau bertanya lagi boleh. Boleh, Ibu Nunung Nur Aini. Silakan mau bertanya apa? Iya, izin Bu bertanya. Halo, di salah. Suaranya kedengeran nggak ya? Iya, kedengaran Teh. Mangga. Eh, Sebenarnya penggunaan Mendeley sama Zotero itu di makalah tuh wajib digunakan atau gimana ya? Soalnya untuk pemula seperti kami yang di semester 1 nanya-nanya ke yang udah cutting tuh, masa semester 1 udah dikasih Mendeley katanya kayak gitu ya. Pak langsung aja dari Word-nya ada bisa gini 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 gitu. Sementara kami setiap dikasih tugas tuh selalu sama Pak Ibnu terutama harus menggunakan Mendeley gitu, terutama untuk dapusnya gitu. Nah, itu gimana? Wajibkah atau memang ada opsi yang lain gitu yang bisa digunakan yang lebih mudah untuk kami para pemula gitu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Oh, saya langsung jawab. Bagaimana Bu Moderator? Saya langsung jawab. Iya, Ibu, mangga. Ya, baik. Sebenarnya kalau penggunaan Mendeley itu tergantung kebijakan instansi masing-masing ya. Tapi kalau misalkan dikategorikan di instansinya UIN, untuk KTI itu sendiri, itu wajib menggunakan Mendeley. Karena misalkan kalau pakai manual pun, kan dalam sistematika penyusunan makalah, dia itu kan pakainya footnote ya, catatan kaki. Nah, kalau menyusun makalah pakai catatan kaki yang manual, itu ribet. Nah, makanya penggunaan Mendeley ataupun Zotero ini memudahkan bagi penyusun atau penulis untuk menyusun makalah itu, mencantumkan referensi-referensinya sesuai dengan sistematika KTI yang baik dan benar gitu. Tinggal gimana kita bisa follow up untuk belajar terkait penggunaan Mendeley ataupun Zotero yang baik dan benar. Baik, Ibu. Kira-kira teman-teman masih ada yang mau bertanya? Mungkin Teteh, satu. Kenapa? boleh nanya satu lagi? Oh, bagaimana Ibu? Boleh bertanya, kalau di PPT, di PowerPoint, itu Mendeley bisa digunakan nggak buat daftar pustaka di PPT? Oh iya, terkait di PPT ya. Kalau di PPT itu sendiri, setahu saya nggak usah nyantumin eh, daftar pustaka ya, nggak usah nyantumin daftar pustaka ataupun catatan kaki. Karena kalau PPT itu pun sendiri atau PowerPoint itu sendiri itu ringkasan dari
ringkasan dari topik-topik yang akan dibahas pada makalah tersebut. Jadi memudahkan kita untuk mempresentasikannya gitu. Jadi yang ditampilkan pada saat presentasi itu PPT-nya bukan makalahnya. Jadi kita nggak ribet pada saat presentasi mau memperlihatkan apa. Karena kalau makalah kan dia sifatnya banyak ya. Halaman 1 sampai dia sifatnya ringkas, memudahkan itu pilih daftar pustaka atau referensi. Jadi gitu. Kalau mau buat PPT ya di Canva, nggak bisa kayaknya di Mendeley. Baik, terima kasih banyak Ibu yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang turut aktif dan partisipasinya. Kami sangat menghargai waktu dan dedikasi Ibu Nur Hikmah khususnya yang telah Ibu berikan pada saat ini. Untuk itu, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktif dan antusiasme teman-teman sepanjang webinar ini. Mungkin ditutup saja ya rekan-rekan. Namun sebelumnya kita foto bersama ya. Boleh on cam.